Halo pendengar dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Langit dan tentunya bersama rekan setia saya Halo pendengar, saya Bumi di podcast kesayangan kita, di Garuda Garuda Podcast. Podcast. Gimana kabarnya Kal Bumi hari ini? Kabar baik ya, nggak berasa ini kita ternyata ini udah episode ke-14 ya. Benar. Dan tak berasa juga bulan September sudah mau berakhir ya. 3 bulan lagi berarti kurang lebih 90 hari lagi ya kita di tahun 2024. Kayak gimana? Betul, ada resolusi yang sudah mulai disiapkan untuk 2025 apa masih ya udah jalanin aja dulu apa gimana Kak Bumi? Kayaknya masih follow up yang beberapa tahun lalu ya. Benar mungkin. Apalagi kalau kita ngelihat kan di Indonesia juga kalau kita pengen ada rencana kayak misalkan untuk karir, ekonomi kayak gitu di Indonesia juga kayaknya mungkin bisa dibilang nggak begitu stabil ya, apalagi untuk komunitas kita sendiri gitu. Benar sekali. Bicara soal komunitas kita atau komunitas apalagi akhir-akhir ini kita mendapatkan menjadi sorotan berita, ya. Betul sekali, berita yang kurang begitu mengenakan ya dari salah satu kasus pembunuhan. Betul. Yang judulnya, yang tagline-nya paling terkenal adalah pembunuhan dililit lakban ya. Sebelum kita bahas masalah itu, kita juga ikut berduka ya Betul. dengan korban. Semoga diberikan tempat yang layak di sana. Dan juga untuk keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan kekuatan dan ketabahan gitu. Amin. Dan untuk pelakunya semoga nanti dapat hukuman yang setimpal kayak gitu. Nah, kita nggak bakal bahas lebih jauh masalah hukumnya atau siapa yang salah dan siapa yang benar ya. Betul. Mendengar. Tapi kita concern di sini karena memang kayaknya belakangan ini komunitas LGBT di Indonesia ini sedikit disorot. Tapi ini sorotnya bukan dalam artian yang baik kayak gitu kan. Biasanya kalau ada spotlight kayak gitu yang positif ya. Nah, ini kembali kita mendapat kayak diskriminasi. Betul. Dan diskriminasi ini juga nggak main-main ya Kak Bumi ya. Diskriminasi ini lebih kepada sesuatu hal yang bersifat brutal. Dalam artian brutal banget ya, bahwasannya seseorang yang punya background LGBT sudah pasti akan melakukan hal-hal semacam ini. Nah, ini yang perlu kita luruskan dan kita pengen kasih tahu juga buat orang-orang atau pihak-pihak di luar sana bahwasanya kita harus bersikap netral ya dalam melihat kondisi atau peristiwa seperti ini. Dan yang bikin aku agak shock sih sebenarnya bisa dibilang shock, tapi sebelumnya nggak terlalu shock. Artinya kayak ini expected behavior ya. Nah, tapi kalau misalkan sebelumnya aku masih menganggap bahwasanya itu adalah stigma ataupun mungkin bisa dibilang mitos di masyarakat, bahwasanya banyak masyarakat kita menganggap kalau misalnya untuk kaum LGBT entah itu lesbian atau gay di sini khusus untuk channel ini ya, mereka dianggap adalah kaum yang kayak cemburunya berlebihan. Jadi kalau misalkan cemburu itu kebangetan sampai ke arah yang psikopat. Nah, tadinya aku pikir itu cuma beredar di kalangan masyarakat aja. Nah, pas ngelihat berita beberapa hari ini, wah ini gila nih. Kayak media besar, grup media yang ya bisa dibilang media besar di Indonesia ya, karena mereka punya beberapa channel televisi, kemudian radio, surat kabar dan lain-lain. Dan mereka pakai tagline itu yang benar-benar diskriminasi gitu. Nah, jadi aku berpikir wajar berarti kalau misalkan masyarakat kita berpikir seperti itu. Orang ini media yang fungsinya aja untuk kontrol massa dan untuk mendidik sebenarnya, mengedukasi ya. Teringat kita kayak tagline TVRI, mencerdaskan bangsa ya. Betul. Nah, ini juga fungsinya sebenarnya kayak gitu media, tapi aku nggak ngerti kenapa yang nulis, kemudian juga kenapa bagian editornya itu bisa pakai tagline kayak gitu. Entah memang mereka nggak tahu atau mereka tahu tapi nggak peduli, cuma buat clickbait doang atau apa, nggak tahu deh. Benar. Gitu. Baik, jadi yang menjadi hal yang paling utama di sini adalah sebetulnya bukan sebuah bentuk protes atau seperti apa ya, cuman kita hanya merasa kecewa sekali dengan ikut terlibatnya media massa dalam pemberitaan yang sebetulnya bukan artinya tidak memihak kepada satu sisi ya, artinya tidak menyampaikan berita atau dia punya informasi itu yang benar-benar informatif.
Justru di sini lebih kepada informasi yang mengundang atau memancing huru-hara ya, dan kemudian memancing untuk khalayak banyak itu untuk nantinya bukan seperti gimana, tetapi nantinya akan berfokus kepada komunitas seperti itu. Jadi nanti sesuatu hal yang terjadi di kemudian hari pasti ujungnya pasti itu karena komunitas LGBT itu. Nanti kalau ada terjadi ke ini dan itu pasti dia itu gay itu, atau pasti kalau terjadi ini dan itu pasti dia lesbian tuh. Nah, ini yang harusnya perlu disingkirkan sama sekali. Karena perlu kita garis bawahi bahwa yang namanya tindakan kejahatan tentu itu sudah ada dalam diri seseorang, yang ada dalam arti bahwa itu menjadi motif seseorang ya. Kita nggak bisa kemudian menjadikan bahwa keinginan membunuh itu dilatar belakangi karena seseorang punya background atau latar belakang LGBT. Nah, ini nih yang sebetulnya aku sendiri itu rasa tidak sesuai gitu loh, agak melenceng kalau kita kemudian mencampur adukan seseorang punya seksual orientasi dengan kejahatan, dalam hal ini kejahatan pembunuhan. Ditambah lagi, ini kan kejahatan ini bukan dilakukan oleh satu orang, tetapi 5 orang yang ikut terlibat dalam kasus pembunuhan. Jadi kalau seperti itu harusnya berarti 5-5 juga memiliki latar belakang LGBT atau bagaimana ini? Nah, ini sementara yang disorot kan hanya satu orang doang seperti itu ya. Logiknya sebenarnya kalau misalkan kita mau berpikir ya nggak masuk akal ya, agak aneh kayak gitu. Nah, tapi itu tadi kadang aku kayak habis ngebaca berita itu ya, dan juga ngelihat lagi nih, coba kilas balik beberapa bagaimana peran media di Indonesia untuk mencitrakan LGBT itu seperti apa. Mungkin dari 100 aku cuma bisa ketemu 2 atau 3 media yang bisa memberikan informasi yang benar bahwasanya LGBT itu seperti apa. Dan 1 dari 3 media itu 1%-nya itu yang dari lokal, 2% itu yang dari luar kayak gitu. Media luar yang ada di Indonesia juga. Tahu nggak sih yang ini kayak karakter atau mental HD gitu loh. Oh iya. Nah, aku sempat kepikiran, ini orang media atau awak media di Indonesia memberitakan ini, apakah mereka juga mengalami hal itu gitu loh. Mestinya mereka fokus ke kronologi kriminalnya dan lain-lain, tapi mereka teralihkan malah ke orientasi seksual pelaku kayak gitu. Nah, ini kan kayak tipikal orang ADHD itu gitu loh. Mungkin karena sebetulnya kalau bicara soal LGBT atau seksual orientasi seseorang ini mungkin kayaknya lebih menarik perhatian orang untuk membaca ketimbang kalau hanya cuma sekedar tagline-nya itu kasus pembunuhan. Mungkin kalau bilang kasus pembunuhan sudah menjadi hal biasa dalam tanda kutip ya, artinya itu cuma berita ini. Tapi kalau seandainya ada tambahan atau dibumbui dengan LGBT, mungkin ini akan menjadi sebuah rasa kenikmatannya tuh untuk pembaca semakin tinggi gitu ya, apalagi bicara LGBT di Indonesia ini kan sesuatu hal yang masih begitu tabu ya kalau dibilang ya, dalam arti masih sangat sulit sekali untuk diterima oleh khalayak banyak. Jadi ketika ada satu persoalan atau satu kasus yang ditambah atau dibumbui dengan latar belakang LGBT-nya, maka dengan demikian berita itu akan semakin melejit ke atas. Mungkin itu kali ya salah satu alasan mereka memasukkan informasi seperti itu. Bisa jadi sih, tapi apa ya, kayak jadi integritas seorang awak media itu aku mempertanyakan nih, emang kayak gitu ya, kayak gitu loh. Emang yang masuk ke dalam perusahaan itu kayak gimana nih sistem rekrutmennya? Kok bukan orang-orang cerdas gitu loh yang bisa untuk memberitakan itu, dan mereka kan punya tanggung jawab moral ya sebenarnya untuk seperti yang tadi kita tahu bahwasanya media itu harusnya mencerdaskan bangsa biar Indonesia ini ke depan kita bisa bersaing sama negara-negara lain ya, otomatis kita harus mulai dari pendidikan gitu loh, dari mindset dan lain-lain. Benar. Bahkan yang paling lucunya itu sendiri Kak Bumi itu kalau kita lihat ya dari berita dari yang ditampilkan oleh salah satu media besar yang sudah Kak Bumi sampaikan di awal, itu dari awal sampai ke atas itu pelaku tidak menyampaikan bahwasannya dia itu adalah seorang LGBT atau seperti apa. Hanya dari sepenggal pernyataan seperti ini doang nih yang kemudian menjadi kesimpulan bahwasannya si pelaku adalah LGBT. Mungkin aku coba baca kali ya. Nah, dalam kutipannya tuh seperti ini. Saya kurang suka. Jadi si pelaku itu dia menyampaikan bahwa saya kurang suka terhadap sikapnya karena selalu mengajak saudara RH dalam kurung Rahmi untuk kesana kesini tanpa saya. Betul, saya cemburu. Nah,
ini kalau seandainya pernyataan ini dijadikan sebagai satu pernyataan yang menyatakan bahwa dia itu seorang lesbian atau penyuka sesama jenis, kayaknya ini terlalu general sekali ya. Karena kalau aku sendiri yang ngelihatnya, ini kan betul saya cemburu. Mungkin ada kata saya cemburu. Ini kan sifatnya sangat general dan double meaning ya. Artinya Benar. kecemburuan dalam hari ini bukan bersifat romansa, tapi bisa saja kecemburuan dalam arti dia itu mungkin iri karena si A sering diajak tanpa dia gitu loh. Sama halnya kayak kalau dalam rumahan kita ada yang beradik kakak, ibu selalu ngajak adik, mungkin rasa cemburunya itu kakak ke adiknya kayak gitu karena ngerasa iri gitu kali ya. Bukan karena si adiknya atau si kakaknya itu bukan mengidap atau memiliki latar belakang memiliki latar belakang LGBT. Nah ini nih yang sebetulnya konyol kalau kita menjadikan pernyataan itu sebagai landasan bahwasannya si A, si B, si C atau si pelaku itu memiliki latar belakang seksual orientasi yang berbeda dalam arti seorang lesbian. Iya sih, yang kakak bilang aku setuju gitu. Kayak ya, let's say kita temenan gitu. Terus salah satu teman kita punya teman akrab nih ya, bestie. Terus bestie kita ini punya teman baru, terus dia sering pergi sama teman itu. Nah, terus kita ngerasa cemburu nih, kayak kita udah nggak dihiraukan lagi. Nah, bukan berarti kita gay atau lesbi dong, kayak gitu. Iya. Udah otomatis seperti itu. Betul. Ini yang perlu media itu seperti yang kakak sebutkan di awal, bahwasanya media itu harusnya mencerdaskan bangsa dalam arti memberikan informasi yang berimbang, tidak yang yang berat sebelah. Nah sama aja kalau hukum aja udah berat sebelah, masa iya media juga ikutan ya berat sebelah. Wah makin rusak lah kita punya generasi kedepannya ini. Kita kilas balik ya, sebelum nanti kita bahas juga apakah benar sih kalau misalkan LGBT atau gay, di sini kita bahas ya apakah gay itu punya rasa cemburu yang berlebihan atau tidak. Nanti kita masih enak banget nih ngulitin media. Betul, karena geraknya jadi kita gerak. Tapi kita geramnya beralasan loh pendengar, bukan berarti baper banget nih bumi sama langit kayak gitu. Untuk hal ini kayak ya udah sih biasa aja. Enggak gitu. Ini nggak biasa dan nggak bisa dibiasain. Betul. Kenapa kita geram dan ini memang kenyataannya tidak berimbang. Kenapa tidak berimbang? Artinya kita tuh kayak, aduh ini media kok nggak pinter gitu. Aku nggak bilang bodoh ya, tapi cuma nggak pinter aja gitu loh. Nah kan kalau misalkan mereka berimbang, mestinya semua berita itu kan, kalau misalkan kita bikin berita ada yang 5W1H gitu loh. Betul. Nah unsur itu memang terpenuhi semua. Nah mestinya, tapi mereka nggak punya double standar. Kenapa kayak kasus sebelumnya deh yang heboh banget mungkin beberapa tahun lalu, kakak masih kan nggak, kayak kasus Rian Jombang gitu. Oh yes, betul. Kemudian kasus Sumanto, kakak tahu nggak? Iya, makan manusia. Iya. Nah, dua kasus itu aja yang kita contohin gitu. Kenapa ketika Rian Jombang itu yang dikulitin adalah masalah orientasi seksualnya gitu. Sementara kalau misalkan Sumanto nggak dibilang ini seorang cowok heteroseksual bla bla bla, enggak kan ya. Betul. Nah, artinya satu pelaku ini heteroseksual, satu pelaku lagi homoseksual. Nah, kedua orang ini berpotensi untuk menjadi seorang kriminal kayak gitu. Betul. Gak ada hubungannya sama orientasi seksualnya. Tapi kalau misalkan media menggiring massa untuk percaya bahwasanya seorang homoseksual ini kalau cemburu bisa parah banget sampai ngebunuh kayak gitu. Nah itu horor sih gitu loh. Bener. Aku sendiri ngerasa teman-temanku sejauh ini nggak ada yang psikopat kayak gitu loh. Aku pun nggak kayak gitu. Kalau misalkan udah gitu loh, ya cemburu, ya udah kita bahas, kita komunikasi kayak manusia normal gitu loh. Kalau misalkan memang udah nggak bisa dilanjutkan lagi atau nggak bisa dipaksa lagi hubungan ini, ya udah move on, kita cari yang lain. Kan kita mau cari kebahagiaan ya. Betul. Bukannya kita mau bertindak kriminal gitu. Nah, aku tuh bingung, masa hal seperti itu aja orang media ini nggak ngerti gitu loh. Ya kayak memang tadi kita bisa jadi suzon ya. Terutama aku jadi suzon ini, orang ini kayak mau ngegoreng berita, jadi dikasih micin banyak-banyak biar rame gitu. Benar. Nah, tapi sayangnya tadi gitu loh, jadi kita sama-sama bodoh jadinya. ketika kita keluar nih, kan kita nggak mungkin cuma di Indonesia doang dong. Betul. Artinya bukan pindah lokasi ya, artinya
kita mungkin nanti ada di suatu forum kita komen. Karena sekarang kan kayak kita di TikTok ataupun di Instagram kan sering banget tuh kita ketemu konten asing, tiba-tiba ada konten Indonesia, wah kejauhan nih, wah nyasar nih, Kak pulang yuk, kayak gitu. Nah artinya kita ini udah bisa bebas ngelihat dari internet aja nih konten orang luar atau juga apa yang terjadi di luar. Nah kasihan banget kalau kita masih punya mindset yang dibodoh-bodohi sama media gitu loh. Sementara itu nggak ada hubungannya sama sekali antara orientasi seksual dan juga rasa cemburu yang berlebihan kayak gitu. Betul sekali. Jadi ini yang harus perlu kita luruskan ya. Sekali lagi kita perlu meluruskan biar bukan siapa-siapa ya, dalam arti kita juga bukan seorang konsulen atau konsultan, cuman melihat hal-hal seperti ini kita menjadi tergerak untuk mencoba untuk memberikan pandangan yang berbeda terkait sebetulnya pihak media itu harus begini, biar masyarakat kita juga yang notabene juga rata-ratanya cuma sekedar manut-manut juga harus lebihnya bisa mengerti begitu ya, ketimbang hanya menerima aja, apalagi dipikir oh ini berita media massa jadi sudah pasti informasinya pas, ini informasinya sudah sesuai. Nah ini yang kita mau hadirkan di podcast kita hari ini, seperti itu. Bener, aku juga yakin sebenarnya di luar banyak teman-teman juga mungkin yang geram, baik teman-teman hetero ataupun teman-teman LGBT sama hal ini gitu. Cuma kayak udahlah, udah males no komen kayak gitu. Ya, tapi kan kita nggak bisa semuanya kita diem aja nih. Harusnya kita ada beberapa yang ngomong untuk bicara, biar orang media juga tahu bahwasanya masyarakat tuh nggak semuanya bisa dibodoh-bodohin kayak gitu. Betul. Apalagi ini udah era digital ya, 2024, which is sudah gampang orang untuk mengecek informasi. Jadi, come on, lebih bijak lah. Sebetulnya mereka sudah bijak, tapi jangan membodoh-bodohi masyarakat dengan berita-berita yang sebetulnya kurang etis untuk dipublish ke publik. Sebenarnya kita udah lama nih mau bahas ini ya, tapi kebetulan memang ada yang sedang terjadi saat ini, jadi kita lebih banyak ke fokus ke media sebagai pengontrol massa ya. Betul. Jadi, agak tidak berimbang, itu sayang sekali sebenarnya. Nah, kita balik lagi ke topik pembahasan kita. Apakah seorang gay itu punya rasa cemburu yang berlebihan? Aku pengen tahu nih dari Kak Langit kayak gimana untuk perihal itu. Sip. Jadi sebetulnya kalau dibilang rasa cemburu, ini sesuatu hal yang sifatnya general dan juga sifatnya normal ya. Jadi kecemburuan itu bukan hanya melibatkan atau terjadi pada seseorang yang punya sexual preference atau sexual orientasi tertentu. Misalnya hanya ada pada LGBT. Tapi kecemburuan ini dimiliki oleh semua individu. Baik itu yang tua, dari yang muda sampai yang tua, punya rasa kecemburuan. Cuma mungkin level kecemburuannya itu aja yang berbeda-beda, tergantung juga dengan situasinya. Jadi kalau dari aku sendiri nih Kak Bumi, untuk kecemburuan ini kita nggak bisa mempatok bahwa oh ini ada hanya pada orientasi atau komunitas LGBT aja. Sementara untuk yang heteroseksual itu tidak ada. Jadi perlu diingat bahwa namanya kecemburuan, bahkan kecemburuan sosial, itu dia ada atau semua orang mengalaminya. Dari usia yang masih kecil sampai dengan tua bangka pun itu semuanya ada rasa kecemburuan itu. Cuma itu tadi, levelnya atau kategorinya ini yang berbeda. Seperti itu Kak Bumi. Jadi ya sekali lagi nggak ada hubungannya sama sekali ya untuk tingkat kecemburuan seseorang, ada level yang udah kayak sambel nih. Betul. Level 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau level 6 yang paling parah itu untuk LGBT nggak ada ya. Dan juga kalau misalnya nih ada teman-teman, baik itu mungkin dari teman dari komunitas sendiri yang mungkin nggak sengaja teman-teman tonton atau ada di suatu forum, ada menyatakan bahwasanya iya nih kita ya gay, ini kalau misalkan cemburunya parah, kita bisa guntit, kita bisa following kemanapun pasangan kita atau ex kita kayak gitu. Kemudian kita bisa santet, kita bisa bunuh. Iya. Nggak ada itu gitu loh. Iya. Itu bohong semuanya, nggak ada hubungannya sama orientasi seksualnya kayak gitu. Betul. Orang suami istri aja, suami atau istrinya terlalu cemburu aja, bisa kan istri nyantet suami, istri bunuh suami, bisa.
Atau Ya pasal banyak dong. iya banyak Banyak dong. kasus, tapi sekali lagi framing media ya. Kalau misalkan ada kasus yang hetero kayak gitu, mereka nggak akan bilang nih seorang suami hetero membunuh karena cemburu. Nah, tapi kalau misalkan kedapatan ternyata suaminya suka main terong-terongan, nah ya udah pasti nih suaminya salah karena framing media tadi. Udah pasti kalau misalkan suaminya LGBT dan suaminya yang salah kayak gitu. Betul. Iya, agak berat sih teman-teman juga ya. Aku mau kasih semangat juga untuk teman-teman komunitas di luar sana. Agak berat, mungkin lebih berat lagi kalau misalkan nanti kita ngedapetin pemimpin yang anti sama komunitas ini. Jadi framing media akan lebih berat lagi ke depan, tapi kita harus sama-sama kuat, bukan untuk menyebarkan karena nggak penting disebarkan ya. Benar. Dan nggak bisa disebarkan. Yang penting kita mau kasih lihat aja nih bahwasanya stereotip yang beredar di Indonesia itu nggak bener. Karena kan yang di Indonesia kayak gay itu harus kondek, gay itu menjual diri, kemudian ya prostitusi tadi, kemudian juga kayak yang kerjanya di pinggir jalan atau apa gitu. Sementara nih kalau kita buka undercover di Indonesia itu siapa aja petinggi-petinggi, siapa aja bos-bos kayak gitu. Itu orang-orangnya ya orang-orang komunitas juga gitu loh. Bener. Nggak kayak di luar. Kalau di luar kan gampang nih kita discover ya siapa itu perancang busana siapa, terus itu CEO apa, latar belakangnya apa ya, karena mereka diterima ketika mereka mau menceritakan seperti apa sebenarnya orientasi seksualnya. Tapi kalau misalkan di Indonesia kan agak beda nih. Semangat untuk menyemangati diri kita sendiri untuk kita coba bantu mencerdaskan orang-orang di sekitar dulu deh. Berat banget kalau kita pengen mencerdaskan bangsa kayak gitu ya. Iya. Kita edukasi aja orang-orang sekitar dulu. Ini sebenarnya kalau misalkan untuk yang komunitas seperti ini itu cuma orientasi seksualnya aja. Yang lain nggak ada bedanya sama sekali gitu. Betul. Nggak kayak yang di framing media, mesti kayak gimana, enggak ya. Betul sekali. Bukan tugas kita juga untuk mencerdaskan bangsa karena sudah ada tim-tim yang khusus ya yang nanti bertugas untuk mencerdaskan bangsa. Kita hanya coba untuk meluruskan bangsa dengan menyampaikan informasi-informasi yang kurang begitu enak kita dengar di masyarakat saat-saat ini, terutama untuk komunitas. Itu aja sih. Dan mungkin kita bisa mencolek kiri kanan, terutama sesama komunitas, untuk saling mengingatkan, untuk saling support. Jangan kemudian kita sudah seperti disudutkan seperti ini, malah sesama komunitas makin-makin lagi yang menyodot satu sama yang lain. Ini yang kita harusnya saling support ya. Jangan karena lapak malah jadi bentrok lagi. Jangan. Kita harus tampil beda ya. Memang wajar sih sebenarnya kalau kita ngeliat juga ya teman-teman di komunitas, ya namanya karena perut ya, karena lapar apapun dilakukan kayak gitu. Dia mengaku mantan LGBT atau juga mengaku sudah tobat, mengaku ini mengaku itu, dan mengiyakan semua stigma yang salah kayak gitu di masyarakat. Untuk apa? Untuk viral, untuk cari makan, untuk dan lain-lain. Tapi ya kayak apa ya? Jangan cari makan boleh, tapi jangan bohong gitu aja sih. Karena kan kalau misalkan merugikan komunitas mungkin dia nggak ngerasa berdosa nih. Tapi ketika kamu bohong, kamu kan akan ngerasa berdosa dengan diri kamu sendiri gitu. Lebih bijak lah ya teman-teman semua. Dan sekali lagi sebarkannya benar ya. Iya betul. Dan juga media semoga mana tahu ada yang menyampaikan podcast kita ini kepada pihak media untuk mungkin lebih bijak lagi ke depan. Karena ini kita udah ada dalam era reformasi. Kita harus menampilkan informasi yang memang benar-benar informatif tanpa harus memihak ini dan itu. Harus benar-benar ya kalau memang dia melakukan kejahatan ya udah cari tahu apa motif sesungguhnya, ketimbang kita harus menyertakan latar belakang seksual orientasi sebagai pendukung untuk mengangkat berita kita. Nah ini yang perlu dihilangkan kali ya, hal-hal semacam itu. Well, yang terakhir mungkin sebelum kita closing Kak Langit ya, aku mau mengingatkan bahwasanya kita tahu kalau misalkan untuk berpendapat atau kita beropini itu hindari unsur sara kayak gitu. Betul. Nah, bukan sara asari ya, SARA kayak gitu. Nah, jadi ketika kita ngomongin orientasi seksual itu masuk ke dalam sara kayak gitu. Nah, artinya ini yang dasar banget kayak gitu loh. Jadi apalagi profesional awak media ya.
Jadi ngapain lu bawa-bawa unsur SARA ke sesuatu berita yang tidak ada hubungannya. Seksual orientasi ini adalah masuk ke dalam kategori antar golongan kayak gitu. Nah, ketika mengangkat seksual orientasi dari seorang pelaku itu kalau mungkin kalau untuk tujuannya untuk perlu diketahui saja demi alasan alasan yang diminta oleh hukum atau mungkin memang alasan yang dibutuhkan negara ya tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan menggoreng itu terus-terusan, nah itu bukannya juga bisa melanggar ya hak asasi manusia mungkin nanti ke depan atau juga mungkin hal-hal lain karena itu udah bawa-bawa SARA kayak gitu. Betul sekali. Dan sekali lagi bagi siapapun dimanapun berada, apapun latar belakang orientasi seksual kalian, kalaupun kalian sedang ada dalam situasi rasa cemburu atau rasa tidak suka, mohon rasa emosi, cemburu, dan sebagainya itu dikontrol. Jangan sampai hal-hal itu yang nantinya merugikan kalian di kemudian hari. Dan juga nantinya bukan hanya kalian doang nih, tapi banyak hal yang akan bisa menjadi dirugikan akibat dari sikap atau tindakan kita semua. Jadi berhati-hati, berwaspada, dan yuk mari kita jadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari ya. Ini untuk semuanya, tidak hanya pada seksual orientasi tertentu aja. Dengan demikian cukup dulu bincang kita hari ini. Semoga informasi yang kita sampaikan hari ini cukup berguna dan membantu untuk teman-teman di luar sana. Dan tetap setia bersama kita, tetap pantau terus kita punya channel Spotify. Juga di Apple Podcast, ada juga di YouTube ya, untuk nama yang sama di Garuda Podcast untuk nama channelnya. Baik, dan juga kalau misalnya ada yang ingin bertanya, ada yang mau berbagi cerita juga boleh, bisa kirimkan melalui Instagram kita di geruda.id. Kita siap untuk menerima dan membacakan atau menceritakan kembali cerita yang teman-teman kirim. Sekali lagi kita juga ucapin terima kasih ya. Ini udah bulan keberapa? 4 ya? Bulan 4 ya. Juli, Agustus, September ya. Udah bulan keempat, kita udah barengan sama pendengar dan ini adalah episode ke-14. Next episode kita akan masuk ke bulan Oktober dan 3 bulan lagi di bulan 2025. Semoga teman-teman semua sehat ya dan juga semuanya aman dan terkendali situasinya. Amin. Untuk itu saya Langit, saya Bumi, kita berdua pamit undur diri dulu. Kita ketemu lagi di pekan depan ya. Bye bye. Dadah.